أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, kembali lagi kita duduk sejenak untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Yang kita tahu bersama bahwa Al-Quran hudal lil muttaqin, petunjuk bagi manusia, bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang di surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah adalah surah Makkiyah yang Allah turunkan sebelum hijrahnya Rasulullah ke Madinah, yang menjelaskan tentang kejadian hari kiamat sekaligus pembalasan bagi manusia kelak di akhirat, sebagai bentuk penekanan terhadap orang-orang musyrik yang mengingkari yaumul ba's, hari kebangkitan, wa ma wara'ahu, dan apa yang setelahnya. Allah berfirman, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ini, Pak, adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat, seperti Al-Ghoshiyah, Al-Haqqah, At-Tama, As-Sakha. Ini adalah nama-nama hari kiamat. Setiap nama yang Allah sebutkan itu pasti sesuai dengan kondisi ketika terjadi hari kiamat. Seperti di surah An-Naziyat, Allah sebutkan At-Tamah, yang dimana seluruh kejadian itu meratah. Pak, semua permukaan bumi menimpah, terkena dampak hari kiamat tersebut. Ketika terjadi luapan air laut, ketika terjadi goncangan yang begitu dahsyat, semuanya permukaan kena. Nah, Al-Qari'ah ini adalah nama dari nama-nama hari akhirat yang menyebutkan bahwa ketika terjadi hari kiamat tersebut, maka terkejutlah, kagetlah seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Allah sebutkan hal itu di surah An-Naml ayat 87. Yauma yunfakhu fis suri fafazzi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ketika tiupan sangkakala yang pertama yang menghancurkan, meluluhlantahkan alam semesta, Pak, maka apa yang terjadi? Fafasi'a, tiba-tiba terkejut, kaget penduduk bumi, penduduk langit dengan kejadian yang dahsyat ini. Bayangkan, Pak, bintang-bintang berjatuhan, planet-planet yang ada di atas kita berjatuhan, langit runtuh, gunung bertebaran, air laut meluap, goncangan yang begitu dahsyat, suara yang memekakkan telinga. Inilah yang membuat apa? Seluruh manusia kaget pada waktu itu. Sebagaimana kita pernah jelaskan juga bahwa manusia yang tersisa ketika datangnya hari kiamat adalah syirarul khalqi, manusia yang paling buruk. Tidak ada lagi orang yang beriman pada waktu itu, karena sudah diwafatkan oleh Allah di saat ditiupkannya apa? Angin untuk mencabut setiap nyawa orang-orang yang beriman. Maka yang tersisa adalah syirarul khalqi, seburuk-buruk manusia yang tidak lagi mengenal salat, azan, baca Al-Quran, dan yang lainnya. Mal Qari'ah.
Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Tahukah kalian Al-Qari'ah? Ini merupakan pertanyaan yang Allah lemparkan. Kemudian dia jawab sendiri. Ini merupakan apa Pak? Metode penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi tafsirul Quran bil Quran. Allah jelaskan sendiri makna dari Al-Qari'ah. Di antaranya adalah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari di mana manusia seperti anai-anai atau laron yang yang ada di sekitar cahaya lampu atau cahaya api. Berkumpul, berputar, berporos pada satu tempat. Inilah kondisi manusia Pak ketika terjadi hari kiamat. Mereka terbang ke sana kemari layaknya laron yang mengitari cahaya lampu tersebut. Apa yang menyebabkan mereka seperti ini? Angin yang begitu dahsyat. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ini kondisi yang kedua. Ketika ditiupkannya sangkakala tadi. Yaitu gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Bulu yang berterbangan. Kita tahu bersama bahwa bulu itu gunung itu begitu kokohnya saat ini. Karena kokohnya dia menyebabkan kurangnya goncangan di bumi. Yang fungsinya adalah menahan goncangan di bumi. Suatu saat gunung tersebut akan Allah terbangkan seperti layaknya bulu yang dibawa angin. Fa amma man saqulat mawazinuhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membagi dua kelompok manusia pada hari kiamat nanti. Ketika manusia setelah mengalami tiupan sangkakala yang pertama kemudian setelah itu tiupan sangkakala yang kedua, untuk membangkitkan seluruh manusia yang mati pada waktu itu atau manusia yang sudah dikubur sejak lama. Mereka digiring menuju menuju padang mahsyar. Dalam keadaan telanjang, tidak bersunat, tidak beralas kaki. Seperti layaknya kita keluar dari rahim rahim ibu kita, kita tidak memakai sehelai pakaian, tidak bersunat, tidak beralas kaki. Begitu pula kita dibangkitkan menuju padang mahsyar. Nah, di sana diadakan pengadilan. Di antaranya adalah adanya penimbangan amal. Nah, kalau sebutkan di sini, fa amma man saqulat mawazinuhu. Adapun orang yang berat timbangan amalannya, nanti disebutkan lagi di ayat setelahnya lagi, wa amma man khaffat mawazinuhu. Adapun orang yang ringan timbangan amalan kebajikannya. Nah, jadi manusia nanti akan ditimbang, di mana timbangan Allah, neraca Allah, timbangan tersebut memiliki dua neraca. Paham? Untuk menimbang amalan keburukan dan amalan kebajikan. Hanya saja para ulama berselisih apa yang ditimbang ini? Yang ditimbang apakah amalan, ataukah orang, ataukah catatan amalan? Paham? Ketiga hal ini datang riwayat dari hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan hal ini. Ketika Abdullah bin Mas'ud tersingkap kainnya, kemudian kelihatan betisnya yang kecil, lantas ditertawakan oleh sahabat yang lain. Kemudian kata Rasulullah, jangan engkau tertawakan. Sesungguhnya betis Abdullah bin Mas'ud itu nanti kalau ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud. Mbak,
menunjukkan bahwa orangnya pun ditimbang. Yang kedua adalah catatan amal yang ditimbang. Catatan. Sebagaimana kita tahu kisah Bitaqah, kisah seseorang yang dia tidak punya amalan sama sekali kecuali ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah yang pernah dia ucapkan termaktub di Bitaqah, di kartu gitu. Lantas Bitaqah ini ditimbang, ternyata lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Demikian juga tatkala Musa alaihi salam meminta doa dan zikir kepada Allah, maka kata Allah, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Lantas Musa berkata lagi, "Kullu ibadika yaquluna hadza." Setiap hambamu mengucapkan ini ya Allah, enggak ada istimewanya buat saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna samawati sab'a wal ardina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah." Seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ditaruh di neraca satunya, kemudian satunya lagi ucapan la ilaha illallah, maka pasti lebih berat ucapan la ilaha illallah. Maka Rasulullah menganjurkan kita untuk ucapan penutup akhir kita di dalam dunia ini adalah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Kemudian yang ketiga Pak adalah amalan itu sendiri yang ditimbang. Sehingga di sana nanti ada amalan buruk, ada amalan baik. Pasti Allah timbang sekecil apapun itu. Bahkan seberat biji dzarrah pun akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menganjurkan kita, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah sedikit pun kalian meremehkan kebaikan. Fa amma man saqulat mawazinuhu, adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, berarti ringan timbangan apa Pak? Timbangan keburukannya. Maka apa balasannya? Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia berada pada kehidupan yang diridhoi. Diridhoi siapa? Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Ini balasannya di akhirat kelak. Karena memang juga dulu dia di dunia Aisyatur radiyah. Dia hidup dalam keadaan ridho, baik dirinya maupun ucapannya. Ketika selesai azan berkumandang, dia baca doa, plus dia tambahkan dengan apa Pak? Raditu billahil Islam wa bi Muhammadin nabiyya wa bil Islam wa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini ucapan yang ringan Pak, tapi berat karena konsekuensinya sangat berat. Bayangkan kalau kita sudah jadikan Allah ridho sebagai pengatur kita, maka sudah apa yang terjadi pada diri kita itu adalah pengaturan Allah. Kita sakit, kita susah cari rezeki, itu adalah pengaturan Allah yang terbaik bagi kita. Seandainya pun kita dikasih dikasih kekayaan, belum tentu kita bisa dekat kepadanya. Nah, kita sekarang dikasih susah dalam mencari rezeki. Gojek sana sini hanya dapat 10.000. Nah, itu adalah pilihan Allah yang terbaik buat kita. Seandainya Allah lapangkan rezeki kita, mungkin kita jauh, nggak bisa lagi berjamaah, apalagi ikut kajian karena sibuk ngurusin perusahaan, pekerjaan dan yang lainnya. Paham? Jadi
apa yang Allah Subhanahu wa taala atur untuk kita, maka kita harus apa Pak? Radin, ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan timbangan kebajikannya, berarti apa? Berat timbangan keburukannya. Taruhlah ini keburukan, ini kebaikan. Berarti kalau berat ringan keburukan, ringan kebaikan, berarti kayak gini, kayak mana Pak? Hah? Kayak gini ya. Ini taruhlah ini keburukan kan? Berarti kayak gini ya. Paham? Kita berikan contoh dulu. Ini kebaikan, ini keburukan. Kalau berat bagaimana Pak? Dia akan gini kan? Turun. Jadi keburukan yang naik. Kalau tadi sebelumnya apa? Timbangan kebaikannya yang berat, timbangan keburukannya yang ringan. Maka balasannya pun fa ummuhu hawiyah. Maka ummuhu hawiyah. Ummu itu maknanya adalah tempat kembali. Paham? Dipakai juga untuk apa? Untuk orang tua kita yang melahirkan kita. Namanya apa Pak? Ummu. Ibuku jadinya apa? Ummi. Ibuku. Kenapa? Karena anak-anak itu biasanya Pak, kalau ada masalah, itu pasti apa? Mengadunya kepada ibunya. Tapi kalau ngadu kepada bapaknya malah ditambah biasanya kan? Kelahi atau ribut atau buat masalah di pondok, lapor sama bapak, selesai tambah disikat. Paham? Itu kalau pendidikan dulu Pak. Tapi kalau pendidikan sekarang, guru di pondok pesantren ini dipenjarakan. Paham? Dilaporkan ke polisi. Paham? Guru-guru yang kita nitip anak-anak kita di sana, ketika dia mukul atau mencubit sedikit anak kita karena ada kurang adab gitu, akhirnya apa? Kita yang memenjarakan mereka, rela memasukkan mereka ke dalam bui. Itulah apa? Kurangnya keberkahan. Kenapa? Karena orang tua dan anak-anaknya kurang beradab kepada guru-gurunya. Fa ummuhu, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kalian apa dia? Si hawiyah tadi, narun hamiyah, neraka yang menyala-nyala, yang perbandingan panas apinya dengan api yang ada di dunia 70 kali lipat. Tambah 70 kali lipat. Yang sudah dipersiapkan sejak lama sampai sekarang, api tersebut senantiasa menyala-nyala dan minta izin, kadang meminta izin ya, neraka meminta izin kepada Allah untuk menguap karena saking panasnya 2 kali dalam setahun. Sehingga terjadilah di dunia musim panas dan musim dingin. Ketika musim dingin terjadi Pak, itu adalah luapan api neraka menguap ya. Jadi di surah Al-Qaryah ini menjelaskan kepada kita tentang apa? Tentang mawazin, timbangan-timbangan, dan kejadian-kejadian akhirat, yang itu merupakan bagian dari rukun iman yang kelima. Paham Pak? Rukun iman yang kelima. Nah di sana banyak sebagian kaum muslimin tidak meyakini hal ini. Kenapa kira-kira? Karena mereka menganggap bahwa hadis-hadis yang datang tentang hari akhirat itu semuanya hadis ahad kata mereka, sehingga mereka menolaknya.
Meskipun hadis ahad, tapi ada dalil dari Al-Quran yang menjelaskan tentang hal itu yang tidak mungkin kita ingkari. Kita harus apa Pak? Meyakini hal-hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, pastilah datang dengan kebenaran. Nah, kita beralih ke surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur ini para ulama berselisih apakah dia Madaniyah ataukah Makkiyah. Imam Bukhari mengatakan surah ini Madaniyah. Adapun jumhur ulama yang lain mengatakan bahwa At-Takatsur adalah Makkiyah. Menjelaskan di dalam surah At-Takatsur ini tentang apa? Tentang manusia yang melampaui batas dalam hal harta sehingga mereka dilalaikan dengan harta tersebut. Allah berfirman, Alhaakumut Takatsur. At-Takatsur di sini merupakan subjek atau fa'il dari fi'il alha. Kita tahu bersama Pak bahwa di dalam agama kita tidaklah tercela mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, paham? Mencapai kedudukan setinggi-tingginya, karena ini adalah perkara dunia. Yang Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu perkara dunia kalian daripada saya. Kalian tinggal di dunia, kata Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kalian lupa urusan di dunia. Kalian butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh menafkahi anak istri dan yang lainnya. Paham, Pak? Tapi yang tercela hanyalah ilha atau alha, yaitu terlalaikan dari urusan dunianya. Apakah itu dilalaikan oleh hartanya, dilalaikan oleh pekerjaannya, dilalaikan oleh anak istrinya. Maka inilah nanti yang menyebabkan manusia itu merugi. Paham, Pak? Merugi. Allah sebutkan hal itu di surah Al-Munafikun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dilalaikan oleh apa? Oleh harta kalian, anak-anak kalian. Siapa yang melakukan hal itu, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi at-takatsur maknanya adalah apa? Maknanya adalah berbangga-bangga dengan jumlah yang banyak. Paham? Berbangga-bangga dengan jumlah yang banyak. Ini nanti maknanya bisa luas. Bisa berbangga-bangga dalam hal harta yang jumlahnya banyak, dalam hal makanan, dalam hal pakaian dan lainnya. Coba kita praktekkan, Pak. Tak kala ada seorang buat acara pernikahan, ya kan? Seharusnya yang bisa biasa-biasa saja gitu dihidangkan makanan, kue-kuean aja wade gitu. Bisa saja kan, Pak? Sudah sah juga kok, sudah ada akad, ada mempelai, ada saksi, ada wali. Selesai dihidangkan makanan bagi tamu-tamu yang datang, selesai. Kira-kira habis berapa ini, Pak? Kalau seperti ini 2 juta cukup ya? Beli onde-onde dan yang lainnya, panggilin DKM warga, makan, sudah. Makan kue, sudah. Tapi karena kita mau wah-wahan, akhirnya apa, Pak? Kita ambil catering yang paling mahal, dekor, panggilin lekton, musik dan yang lainnya. Akhirnya apa? 50 juta, 100 juta. Bahkan 50 juta hanya apa? Hanya untuk nyewa gedung. Paham?
Iya, kalau sekiranya itu semuanya uang dia, tapi ternyata ada udang di balik batu. Paham? Dia mengharap sesuatu dari tamu-tamu yang datang. Dia siapkan kotak infak sebelum masuk apa? Di dalam acara tersebut. Nah, kalau sekiranya ini adalah ada udang di balik batu, maka nanti yang terjadi ini adalah muawadhah. Adanya jual beli di dalamnya. Makanan yang dihidangkan itu dijual. Bayarannya nanti amplop yang diisikan, yang dimasukkan ke dalam kotak. Maka di sini harus tahrir, harus diperjelas, Pak. Paham? Kalau saya makan nasi putih plus kerupuk, berapa bayarnya? Paham? Atau nasi putih plus ayam sepotong, harus jelas. Jangan sampai nanti saya makan banyak, ternyata amplopnya isinya Rp500. Bikin sakit hati si pembuat acara kan, Pak? Sakit nggak kira-kira, Pak? Kok Rp500 makannya sebanyak ini? Jual beli atau apa ini? Atau hanya sekedar ya sebagai bentuk rasa syukur? Ya kalau bentuk rasa syukur jangan disiapkan apa? Kotak infak di pintu masuk, atau di saat di pelaminan disiapkan situ. Agar apa? Agar tidak ada secuil harapan dari tamu-tamu yang datang. Paham, Pak? Ini berbangga-bangga dalam hal apa? Dalam hal mengadakan acara. Kamu kemarin anakmu nikah berapa habis? Saya habis sekitar 200 juta. Wah, kamu hanya segitu aja. Berbangga-bangga dalam hal apa? Dalam hal acara. Nah, berbangga-bangga lagi dalam hal kendaraan. Paham? Dia berusaha cari mobil yang terbaru. Capek cari mobil yang terbaru, cari lagi yang terlama. Paham, Pak? Yang 2027 belum datang itu dia berusaha menghadirkan, sudah bosan saya yang terbaru. Coba cari yang tahun 1910, 19, kalau bisa ada mobil tahun 1800, dia berusaha mencari. Untuk apa, Pak? Untuk berbangga-banggaan, padahal nggak dipakai. Paham? Hanya untuk sekedar berbangga-banggaan. Kira-kira dalam hal pakaian bisa juga nggak, Pak, berbangga-banggaan? Saya loh lengkap ini habis 10 juta nih. Mulai dari bawah, dari sepatu hingga ke atas, ini 10 juta. Sepatunya saja, celananya, bajunya, topinya, habis 10 juta. Saya 20 juta nggak bangga. Paham? Jadi manusia terlalaikan karena apa tadi, Pak? At-takasur. Dia berbangga-bangga dengan apa? Dengan wah-wahan tadi. Nah, ini kadang manusia apa? Saling saing-saingan dalam hal ini. Kapan ini terjadi, Pak? Kalau mereka jauh dari pengajaran agama. Karena agama itu datang, Pak, mendidik manusia untuk tawadu, untuk rendah diri, untuk hidup sederhana, hidup zuhud qanaah. Paham? Tapi mereka yang jauh dari agama pasti apa? At-takasur ini. Baik yang duduk di apa namanya, di dewan sana atau di mana kantor-kantor, pasti apa? Berusaha mereka melakukan at-takasur. Kapan berakhir at-takasur ini? Hatta zurtumul maqabir. Hingga kalian masuk ke dalam kubur. Hingga kalian meninggal dunia. Baru berakhir at-takasur. Tidak ada hal yang bisa membendung, menyelesaikan at-takasur sebelum kematian kita, Pak, kecuali tadi, dekat dengan agama. Rajin belajar agama. Kalau tidak, hidup kita akan berakhir atau ditutup dengan at-takasur ini. Apapun profesi dan jabatan kita, Pak. Mau kita seorang pebisnis kah? Seorang karyawan kah? Seorang pegawai kah? Seorang wali kota kah? Paham? Tidak akan keluar dari penyakit at-takasur ini. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masuk ke dalam kubur itu dengan lafaz ziarah. Ziarah. Orang yang berkunjung, Pak, atau
ziarah di dalam bahasa Arab itu ada dua, berkunjung ada dua, ada silaturahmi, ada ziarah. Paham? Silaturahmi ini untuk kerabat, sanak keluarga. Kalau ziarah ini untuk selain keluarga. Paham? Tapi terkadang pula ziarah ini kita khususkan untuk ziarah kubur. Paham? Ziarah tempat-tempat apa namanya religius dan yang lainnya. Intinya bahwa ziarah itu Pak datang sebentar dan tidak tinggal lama di situ. Paham? Tidak tinggal lama. Coba bayangkan Pak, di kuburan itu kita lama atau sebentar? Lama dibandingkan hidup kita di dunia. Paham? Rasulullah hanya 63 tahun. Tapi di dalam kubur sudah berapa? 1000 lebih sekarang kan ya, 1400 lebih. Sejak dia dikubur di tahun apa? Di tahun 11 Hijriah. Sekarang Pak sudah di tahun 1446 Hijriah. Berarti sudah berapa itu Pak? 1435 Hijriah ya penantiannya. Paham? Kita juga nanti kalau dikubur tahun depan menanti lagi mungkin bisa apa? Ribuan tahun. Berarti jatah kita di dunia lebih sedikit dibandingkan jatah menunggu kita di dalam kubur. Tapi Allah sebut bahwa kuburan ini adalah tempat persinggahan, tempat berkunjung saja. Enggak mungkin kita apa selamanya di situ. Karena ini istilahnya apa Pak? Tempat persinggahan untuk menuju padang mahsyar. Hanya transit saja. Kayak kita kalau mau umroh Pak, tujuan utamanya kan ke Mekah, ke Jeddah. Tapi kadang transit di mana? Di Malaysia, di Jakarta, kadang transit di Qatar, di Oman gitu. Hanya sebentar saja. Padahal waktunya lama. Sebentar dibandingkan apa? Dibandingkan setelahnya. Nah, Pak, kalau dibandingkan sebelumnya lama kan? Tapi kalau dibandingkan setelahnya nggak ada taranya. Karena setelahnya nggak terhitung waktu lagi. Abadul abidin selama-lamanya. Paham? Yang mau masuk ke dalam neraka, yang mau masuk ke dalam surga, semuanya tidak berhitung waktu lagi Pak. Tidak ada lagi ribuan, 2000, 3000, nggak ada. Dan tidak ada lagi istilahnya berakhir gitu. Paham? Maka orang yang berakal pasti dia akan mempersiapkan bekal minimalnya untuk apa? Untuk di alam kuburnya dulu. Karena ini alam penentu. Paham Pak? Alam penentu sebelum apa? Sebelum kita ke padang mahsyar. Kalau di tempat transit ini sudah nyaman, pasti di sana akan nyaman. Di tempat transit ini tersiksa, pasti di sana apa? Akan tersiksa. Paham? Maka jatah umur kita di dunia ini yang sedikit Pak, usahakan dipergunakan sebaik mungkin sebagai bekal untuk ke alam kubur. Paham? Karena ini pasti kita akan masuk di dalamnya. Masuk di dalamnya. Bapak semua di sini, kalau nggak mau mati, jangan hidup. Paham? Kalau nggak mau mati, jangan hidup. Karena kehidupan kita pasti berakhir dengan kematian. Mau tidak mau. Sebesar apapun usaha Bapak untuk menepis yang namanya kematian, itu tidak akan mungkin. Ainama takunu yudrikhumul maut. Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan menghampiri. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, mereka akan mengetahui. Kemudian Allah tegaskan lagi, summa kalla saufa ta'lamun. Apa nih kira-kira?
mereka akan mengetahui. Kalian akan mengetahui apa nih? Sesuatu yang kalian ingkari di dunia. Sesuatu yang kalian tidak percayai tentang kuburan, tentang setelah yang ada di setelah kuburan nanti, kalian ingkari semua, pasti kalian akan mengetahuinya. Tapi di sini Allah menggunakan kata saufa. Dalam bahasa Arab, Pak, saufa itu sesuatu yang akan terjadi tapi waktunya lama. Beda dengan huruf sin, itu akan tapi apa? Tapi sebentar. Contoh kalau saya bilang nanti habis sholat saya akan mau makan. Paham? Berarti apa? Waktunya sebentar dari apa? Dari setelah selesai sholat. Kalau saufa itu adalah waktunya yang lama. Kalau dibandingkan apa? Yang ada di dunia. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yakin. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Paham, Pak? Ketiga ini, yang pertama apa tadi? Ilmul yakin, hakul ainul yakin, hakul yakin yang terakhir. Ilmul yakin seperti ini, Pak. Saya sudah menyampaikan tadi tentang neraka, tentang kuburan. Berarti ilmu sudah tersampaikan. Paham? Apakah Bapak yakin atau tidak? Kalau yakin berarti apa? Ilmu yang membuahkan keyakinan. Paham? Kapan sampai kepada tingkatan keyakinan? Kalau nanti Bapak singgah di neraka. Melihat langsung dengan apa? Dengan kasat mata. Paham? Barulah naik ke tahapan yang kedua, yaitu apa? Ainul yakin. Paham? Baru Bapak menyaksikan nih. Oh, ini ternyata neraka. Kalau Bapak sempat masuk ke dalam, baru apa? Hakul yakin. Paham? Kita yang ada di dunia ini, Pak, masih tahapannya apa? Ilmul yakin. Kalau Nabi Muhammad itu sudah sampai pada tahapan ainul yakin. Paham? Karena sudah melihat orang-orang yang disiksa di neraka, orang-orang yang merasakan kebahagiaan di surga. Maka Rasulullah sering menyampaikan kepada para sahabatnya, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Seandainya kalian mengetahui sebagaimana aku ketahui, maka pasti kalian banyak menangisnya dan sedikit tertawanya. Sekarang kalian karena kurang nggak sampai kepada ainul yakin, akhirnya apa? Banyak ketawanya, diceritakan tentang neraka ketawa-ketawa. Paham? Kenapa? Karena tadi belum sampai kepada ainul yakin. Summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Tinggal berapa menit lagi, Pak? 2 menit. Hah? Udah bunyi-bunyi masjid. Summa latus'alunna. Kemudian kalian akan benar-benar ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan 2 penegasan, Pak. Yang pertama lam iftida, yang kedua nun taukid, untuk menjelaskan kepada kita bahwa kenikmatan apapun yang kita rasakan, minuman yang dingin kah, pakaian kah, rasa aman kah, harta kah, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling berat pertanyaannya dan double pertanyaannya tentang harta. Dari mana? Untuk apa? Paham? Kalau usia kita, jasad kita
Paham? Itu ditanyanya hanya satu kali. Tapi harta ini dari mana dan untuk apa kamu gunakan? Sehingga orang kaya itu paling belakangan masuk nerakanya atau masuk surganya. Karena banyak yang ditanya, banyak yang dihitung. Nah, demikian Pak, ada yang ditanyakan? Belum kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita tahu Ustaz bahwa di surga itu banyak kenikmatan, baik soal makanan yang saya tanyakan, bagaimana dikubur karena ada acara-acara itu mengirim apa macam-macam segala. Itu pertanyaan. Apa pertanyaannya Pak? Sebagaimana kenikmatan di surga, bahwa itu macam-macam makanan yang mau kita nikmati. Apakah juga di kuburan karena ada acara-acara mengirim makanan? Jadi di kuburan nggak ada makanan-makanan Pak. Di kuburan itu kalau dia bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, paham? Maka dia hanya istirahat. Istirahat. Ada juga yang beranggap bahwa dia dimatikan, paham? Untuk menunggu penantian sangkakala yang kedua, paham? Jadi tidak ada makan dan minum di kuburan, sehingga nggak perlu dikirimkan makanan-makanan ke kuburan, paham? Itu nanti untuk babi aja atau anjing yang ada di atas kuburan. Nah, ada lagi Pak? Menguap. Iya. Nah, saya nggak tahu itu Pak, yang disebutkan di dalam hadis itu 2 kali itu. Lantas bagaimana yang di sana hanya ada panasnya saja atau ada dinginnya saja? Nah, iya. Berarti apa? Hanya sekali saja. Tapi yang disebutkan di dalam hadis itu tadi 2 kali, dan itu terjadi musim panas dan musim dingin. Nah, demikian. Subhanakallah.